Masih di ngaji hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis 1025. Babu mashil haso utawi bab mengusap kerikil bisolati di dalam solat. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Muawiyata, anil A'masi, an Abi Solih, an Abi Hurairata, qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa masa yang menyentuh diaman al-haso pada kerikil, apalagi main-main ya. Fakat lago maka sungguh lago dia. Lago di sini ata bima layalik. Jadi mengerjakan sesuatu yang tidak layak dikerjakan saat sholat. Karena sholat itu sesuai hadis yang sudah kita baca adalah suatu kesibukan. Jadi enggak layak kok nyentuh-nyentuh kerikil, main-main kerikil. Hadasana Muhammad bin Sobah wa Abdurrahman bin Ibrahim, qala berkata keduanya. Hadasana Al-Walid bin Muslimin, hadasana Al-Auza'i, hadasani Yahya bin Abi Kasir, hadasani Abu Salamata, qala berkata Abu Salamah. Hadasani bercerita ni padaku sapa Mu'aikib, qala berkata Mu'aikib. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi mashil haso di dalam menyentuh kerikil, fi sholati di dalam sholat. Ya ini misalnya kerikilnya itu tajam, nancep misalnya di sini. Nah, kalau diteruskan itu untuk sujud ya lumayan sakit. Itu misalnya. In kunta seandainya ada kamu iku fa'ilan, orang yang mengerjakan, dan ya memang harus mengerjakan. Pamarotan maka pamarotan wahidatan maka satu kali saja. Jadi pamarotan itu maka ambalan wahidatan kang siji. Ya. Jadi cukup sekali saja. Kalau memang harus dilakukan itu, karena ya sakit itu kalau pas kerikilnya tajam. Nah, atau mungkin ya hal-hal lain yang sekiranya mengganggu. Hadasana Hisam bin Ammar wa Muhammad bin Sobah, qala berkata keduanya. Hadasana Sufyan bin Uyainata ani Zuhri an Abil Ahwas Al-Laisi an Abi Dzar, qala berkata Abu Dzar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qoma ketika berdiri sapa ahadukum salah seorang kalian ila sholati pada sholat, fa innar rahmata maka sesungguhnya rahmat iku tuwajihuhu menghadap apa rahmat pada ahadukum. Fala yamsah maka jangan mengusap dia ahadukum al-haso pada kerikil. Jadi al-haso pada kerikil. Nah, kalau di kitabnya bil haso pada kerikil. Nah itu. Jadi kalau sekiranya tidak membahayakan atau tidak menyakitkan, ya tidak usah diusap. Karena ada rahmat kasih sayang yang menghadap ke salah satu kalian. Babu sholati utawi babnya sholat alal kumroti di atas tikar atau selimut.
lemek ya, lemek. Lemek itu alas. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abad bin Awam, Anis Saibani, an Abdillah bin Sadat, hadasani Maimunatu, zaujun Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat berkata Maimunah. Jadi kata zauj ini makna aslinya kan pasangan. Jadi kata zauj ini ya sebenarnya bisa untuk dimakna suami atau istri itu bisa. Kalau lebih spesifik memang zaujatu, pakai tak marbutoh ya. Tapi umpama pakai seperti ini enggak apa-apa. Zaujun Nabi, pasangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya istrinya. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya pakai zauj ya boleh, pakai zaujah ya boleh. Dalam bahasa itu kan aslinya pokoknya kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar sudah selesai. Mau yang ngomong itu pelat, mau cedal, mau apa salah ngomong atau nggak bisa ngomong R atau apa, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa memahami secara benar itu selesai. Dalam komunikasi ya seperti itu. Qalat berkata Maimunah, karena ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yusolli salat siapa Rasul alal kumroti atas tikar atau alas. Kalau sekarang ya pakai sajadah misalnya ya boleh saja, silahkan. Dasana Abu Quraibin, dasana Abu Muawiyata anil A'masi an Abi Sofyan an Jabir an Abi Said, qala berkata Abu Said. Salat sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala hasirin di atas tikar, tikar peloso kalau bahasa Jawanya. Dasana Harmalatu benu Yahya, dasana Abdullah benu Wahbin, dasani Zam'atu benu Solih an Amri beni Dinar, qala berkata Amr. Salat sapa Ibnu Abbas, wahwa dan utawi dia Ibnu Abbas iku bil Basrati di tanah Basroh. Ala bisa tihi atas apa alasnya Ibnu Abbas, alas lemek itu. Tuma kemudian hadasa bercerita dia Ibnu Abbas ashabahu pada kawan-kawannya Ibnu Abbas bahwa ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada siapa Rasul iku yusoli salat Rasul ala bisatihi atas alasnya Rasul. Rasulullah dulu juga pernah seperti itu. Babu sujudi utawi babnya sujud ala siabi atas pakaian. Ilhar di suhu yang panas, wal bardi dan dingin. Ini panas yang begitu panas, dingin yang begitu dingin. Terus biar agak adem, ya, biar apa suhunya bisa diterima oleh badan, dinetralkan dengan kain itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi an Ismaila bin Abi Habibata an Abdillah bin Abdurrahman, qala berkata Abdillah. Ja'ana datang pada kami sapa an-nabiyyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasolah maka sholat siapa Nabi bina dengan kami di masjidi Bani Abdul Ashal, di masjidnya Bani Abdul Ashal. Fara'aituhu maka melihat aku hu pada Nabi iku wadian, orang yang meletakkan yadaihi pada dua tangannya ala saubihi atas pakaiannya Nabi. Idza sajada ketika sujud siapa Nabi. Karena kalau langsung ke tanah itu panasnya luar biasa. Nah, kalau umpama dinginnya itu ya luar biasa. Nah, itu.
jadi dilemei biar panas atau dinginnya itu lebih bisa diterima oleh badan. Atasana Ja'faru benu Musafir, dasana Ismailu benu Abi Uwais, Akhbaroni Ibrahimu benu Ismail al-Ashali, an Abdillah bani Abdurrahman bani Sabit bani Somit, an Abih dari bapaknya, an Jatih dari kakeknya. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sholat siapa Rasul di Bani Abdil Ashal di Bani Abdil Ashal, ya di masjidnya di situ. Wa alaihi dan iku atas Nabi kisaun utawi pakaian atau ya kemulan istilahnya. Kisah itu ya pakaian, jadi kain. Mutalafifun orang yang berselimut bihi dengan kain. Jadi saya ulang ya maknanya. Wa alaihi dan iku atas Rasul kisaun utawi kain atau selimut. Mutalafifun orang yang berselimut bihi dengan kisah. Yadau meletakkan sopo Rasul yadaihi pada dua tangannya alaihi atas kisah. Yakihi yang menjaga opo kisah di pada Nabi bardal haso pada dinginnya kerikil. Jadi pada dinginnya kerikil. Ya, kalau di sana itu memang kalau panas ya panas betul, kalau kadung dingin ya dingin betul. Itu. Atasana Ishak bin Ibrahim bin Habib, dasana Bisru binul Mufaddal, an Ghalib al-Qoton, an Bakri bin Abdillah, an Anasi bin Malikin, pola Anas. Kuna ada kami kunusoli salat kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siddatil har di luar biasanya panas. Fa'idha lam yakdir maka ketika tidak mampu. Sopo ahadun seseorang mina dari kalangan kami an yumakina jika menempatkan atau menempelkan istilahnya. Menempatkan tapi maksudnya menempelkan dia ahad jabatahu pada batuk ini batuknya ahad karena saking panasnya. Basato maka membentangkan dia ahad saubahu pada pakaiannya atau kainnya. Fasajata maka sujud dia ahad alaihi atas saub. Alaihi atas saub. Babut tasbihi utawi bab membaca tasbih. Lirijali bagi para lelaki. Fi sholati di dalam sholat, wa tasbih dan keplok. Keplok itu tepuk tangan. Linisa untuk para wanita. Jadi misalnya imamnya salah dalam gerakan sholat, ya karena lupa. Nah itu cara menegurnya kalau lelaki itu dengan membaca tasbih, kalau wanita itu dengan cara tepuk, yang ditepuk tangannya itu, tepuk tangan. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Hisam bin Amar, qala hadasana Sufyan bin Uyainata an Zuhri, an Abi Salamata, an Abi Hurairata, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Rasul. Atasbihu utawi tasbih iku lirijal bagi para lelaki.
wa tasfik dan tepuk tangan iku linisa untuk wanita. Kalau imamnya keliru terus pengen menegur. Atasana Hisam bin Amar wa Sahlu bin Abi Sahlin qala berkata keduanya. Atasana Sufyanu bin Uyainata an Abi Hazim an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul. Atasbihu utawi tasbih iku lirijal bagi para lelaki. Wa tasfik dan tepuk tangan linisa iku bagi para wanita. Atasana Suwaidu bin Sa'id dasana Yahya bin Sulaim an Ismaila bin Umayyah wa Ubaidillah an Nafi'in anahu sesungguhnya Nafi' iku karena ada dia Nafi' iku yakulu berkata dia. Qala berkata sapa Ibnu Umar, rakhasa memberi kemurahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linisa bagi para wanita fitasfik di dalam tepuk tangan. Wali rijal dan bagi para lelaki fitasbih di dalam membaca tasbih. Babu sholati utawi babnya sholat pini ali di dalam sendal, artinya memakai sendal terus sholat. Jadi sendalnya dipakai itu pas sholatnya itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Guntar an Su'bata ani Nu'man bin Salim ani bin Abi Aus. Ola berkata bin Abi Aus. Karena ada sopo jadi kakekku, kakekku yaitu Ausun Aus. Ahyanan kadang-kadang yusoli sholat dia. Fayusiru maka isaroh dia ilaya padaku. Wahwa dan utawi dia iku fi sholati di dalam sholat. Fa'utihi maka memberi aku ibni Abi Aus hi pada kakek naklaihi pada dua sendalnya. Pas sholat itu isaroh enggak tahu pokoknya dengan bahasa isyarat apa yang dipahami oleh Ibni Abi Aus, intinya minta diambilkan sendal. Nah terus sama dia ya diambilkan betul. Wayakulu dan berkata sopo kakek. Ya. Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat siapa Rasul finak laini di dalam dua sendal. Aku pernah lihat Rasulullah sholat itu pakai sendal. Ya dipakai betul itu dan itu tidak ada masalah. Atasana Bisru bin Hilal As-Sawab, atasana Yazid bin Zurek, an Husain al-Mu'allim, an Amri bin Su'eb, an Abih, an Jadih. Qala berkata Jadih. Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat siapa Rasul. Hafian itu apa? Nyeker itu tidak pakai sendal. Wamun ta'ilan dan memakai sendal. Ya nyeker ya pernah. Terus sholat pakai sendal juga pernah. Intinya ya dilihat situasi kondisinya lah. Jadi semuanya juga disunahkan, ya, disunahkan. Atasana Ali bin Muhammadin, tasana Yahya bin Adam, tasana Zuhair, an Abi Ishaqo, an Alqamata, an Abdillah, qala berkata Abdillah. Laqad ra'aina niscaya sungguh melihat kami Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
Yusoli sholat siapa Rasul finak laini di dalam dua sendal. Wal kufaini dan dua kufain. Kufain itu ya muzah. Di khuf itu muzah. Babu kafis sa'ari bab utawi bab mencegah rambut wasaubi dan pakaian fi sholati di dalam sholat. Iku hadasana Bisru bin Mu'ad al-Dhurir dasana Hamad bin Zaid wa Abu Awanata an Amr bin Dinarin an Tawus an Ibni Abbas qala berkata Ibni Abbas qala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah aku an la akufa agar tidak mencegah aku sa'aron pada rambut wala dan tidak sauban pada pakaian pas sujud itu umpama rambutnya ngelewer jatuh ke lantai bajunya jatuh ke lantai yes, biarkan saja jangan dicegah jangan dihalang-halangi. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin dasana Abdullah bin Idris Anil A'mas an Abi Wa'il an Abdillah qala berkata Abdillah umirna diperintah kami Allah nakufa agar tidak mencegah kami sa'aron pada rambut wala dan tidak mencegah sauban pada pakaian wala natawado'a dan agar tidak wudu kami min mautiin ya, min mautiin itu dari tempat kotoran ya, tempat kotoran. Jadi min mauti itu dari menginjak tempat yang kotor atau najis bahkan najis ya. Jadi habis wudhu misalnya jalan-jalan terus nginjek tempat yang kotor, yang najis, yang yang yes menjijikkan lah. Itu wudunya tidak batal. Ya, wudunya tidak batal, ya cukup dibasuh tempatnya yang najis itu saja, kakinya yang najis itu saja. Jadi kami juga tidak diperintah untuk wudhu lagi pada saat kami menginjak tempat yang kotor. Jadi wudhunya tidak batal, cuma ya kaki yang kena kotoran itu disucikan, ya, disucikan. Jadi orang yang sudah wudhu terus kena najis misalkan, lah itu tidak batal wudhunya, cuma najisnya disucikan, itu saja. Atasana Bakru bin Khalafin, dasana Khalid bin Haris, an Su'bata, wa dasana Muhammad bin Basarin, dasana Muhammad bin Ja'far, dasana Su'bah. Ahbaroni berceritani padaku, sopo Mukhawwal. Kala berkata Mukhawwal, Sami itu mendengar aku Aba Sa'din pada Aba Sa'ad, yaitu rajulan seorang laki-laki, min ahlil Madinah dari penduduk Madinah. Yaqulu berkata dia Abu Sa'ad, Ro'a itu melihat aku Aba Rafiq pada Aba Rafiq, maula Rasulillah bekas budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ro'a melihat dia Abu Rafiq ya, Ro'a melihat dia Abu Rafiq Al Hasan ibn Ali pada Hasan bin Ali. Wahwa dan utawi Hasan iku yusolli solat dia Hasan. Waqat akoso dan sungguh mengikat ya, mengikat sopo Hasan sa'arohu pada rambutnya. Jadi akoso itu
Ada yang menjelaskan jama'ah sa'ro wasatoro sih. Jadi mengumpulkan rambut di tengah kepala. Yes, pokoknya yes seperti itulah, entah dikuncit atau digelung atau gimana, pokoknya rambutnya tercegah untuk ngelewer untuk jatuh ke tanah. Fatlokahu maka melepas sopo Abu Rafi pada rambut. Aunaha atau melarang sopo Abu Rafi anhu dari kelakuan tersebut, mengikat rambut itu. Wakola dan berkata sopo Abu Rafi naha mencegah sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kakeknya Hasan sendiri yang mencegah. An yusalliya jika sholat sopo arrojulu seorang laki-laki, wahwa dan utawi rojul iku akisun orang yang mengikat sa'arohu pada rambutnya, itu tidak boleh ya. Jadi laki-laki itu nguncit rambut ya boleh saja, boleh. Cuma kalau sholat ya dilepas ya. Kalau sholat ya dilepas, itu saja. Babul khusuk utawi babnya khusuk fi sholati di dalam sholat. Jadi kalau rambutnya diikat berarti kan gondrong. Tidak apa-apa, laki-laki gondrong tidak apa-apa. Iku hadasana Utsman bin Abi Saibata, hadasana Tolhatu bin Yahya, an Yunusa an Zuhri an Salim an Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u jangan mengangkat kalian absarakum pada pandangan kalian, toleh-toleh ke atas ya. Ila sama ke arah langit. An tul tama'ah. Ya, antul tama'ah. Kalau di Maktabah Samilah antul tama'ah, kalau di kitab an tal tami'ah. Ada perbedaan lafadz ya. Di antul tama'a agar tidak tersambar apa pandangan, yakni menghendaki sapa Rasul fi sholati di dalam sholat. Jadi antul tama'a agar tidak tersambar apa pandangan, terus jadi buta atau gimana. Jadi yang khusuk, jadi pandangannya di tempat sujud jangan dangak-dangak ke atas. Kalau taltami'a menyambar opo pandangan. Hadasana Nasr bin Aliyin al-Jahdomi, hadasana Abdul A'la, hadasana Sa'id an Qatadata an Anasi bin Malikin, qala berkata Anas, sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari bi ashabih dengan sahabat-sahabatnya Rasul. Falama qadha maka ketika selesai sapa Rasul as-sholata pada sholat ya. Akbala maka menghadap siapa Rasul alal qaumi atas kaum biwajhi dengan wajahnya. Faqala maka bersabda sapa Rasul, ma balu akwam apa tingkahnya para kaum yarfauna mengangkat mereka absarahum pada pandangan mereka ila sama pada langit ya, ke arah langit, kata stada sehingga keras apa qauluhu sabdanya Rasul bidzalika di dalam demikian itu. Jadi nadanya itu keras
Jadi akhirnya mereka yang menyadari itu peringatan penting. Layan tahuna niscaya menghentikan sungguh ya, sopo kaum itu andalika dari demikian itu aulayah topana atau niscaya menyambar sungguh sopo Allah absorohum pada pandangan mereka kaum. Atasana Muhammad bin Basarin, Tasana Abdurrahman, Tasana Sufyan anil A'mas, anil Musayyab bin Rafi, an Tamim bin Tarofah, an Jabir bin Samurah, anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku kala bersabda Nabi, layan tahiyana niscaya menghentikan sungguh, sopo akwam beberapa kaum, yarfauna yang mengangkat mereka absorohum pada pandangan-pandangan mereka ilas sama ke arah langit atau latar jiu tidak kembali apa absorohum pandangan mereka ya, karena ya ketidakkhusyuannya itu terus toleh ke arah langit segala itu dilarang keras oleh Rasulullah. Hadasana Humaydu bin Mas'adah wa Abu Bakrin bin Khalad qala berkata keduanya. Hadasana Nuhu bin Qais, hadasana Amru bin Malikin an Abil Jauza an Ibni Abbas qala berkata Ibnu Abbas. Kanat ada sapa imra'atun seorang wanita tusoli salat dia imra'ah khalfan Nabi di belakangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi makmum. Bukan kok di belakang Nabi pas itu ya tidak, ya di barisan para wanita di belakang. Asna yang cantik, sangat cantik. Min ahsaninas dari lebih cantiknya manusia. Nah, ini wanita kalau cantik itu kan umpama dijejerke, ya, disejajarkan dengan wanita yang lain itu tampak bersinar gitu. Yang lain sudah sinarnya redup, kalah cantik. Ya tentunya menarik perhatian para laki-laki. Ya sempat kejadian seperti itu. Pakana maka ada sapa ba'dul kaum, sebagian kaum yang pengen kusuk sholatnya. Yastakdimu maju mereka fi shofil awal di shof yang pertama, berusaha maju ke depan, li Allah ya roha agar supaya tidak melihat dia ba'dul kaum pada wanita cantik itu ini yang bagus ini. Wa yastakhiru dan mundur sapa ba'dhum sebagian mereka, biasanya di depan terus ke belakang dia. Kata yakuna sehingga ada sopo ba'duhum bisofil mu'akhor di sof yang diakhirkan, ya, di sof yang paling belakang itu. Fa'idha roka'a maka ketika rukuk dia, kola berbuat dia hakadha demikian, nginceng. Yang dulu melihat dia ba'duhum min tahti ibtihi dari bawah ketiaknya. Ya gitu itu. Padahal yang diinceng itu, yang diintip itu ya kelihatan kepalanya kan sini, enggak kelihatan cantiknya enggak. Tapi yang namanya orang yes itu kegowo hawa nafsu, ya, terbawa hawa nafsu ya, berusaha ngintip aja. Fa'anzala maka menurunkan sapa Allah walakot alimnal mustaqdimina minkum walakot alimnal mustakhirin. Walakot alimna dan saya sungguh mengetahui kami Allah al mustaqdimin pada orang-orang yang maju minkum dari kalian
maju dalam shaf itu. Walaqad alimna, dan saya sungguh mengetahui kami Allah al-mustakhirin, pada orang-orang yang mundur, yaitu fi sa'niha, di dalam ya kelakuan atau keadaan si wanita cantik itu. Itu kan urusan wanita cantik. Ada yang berusaha tetap khusyuk dengan maju, ada yang memang berusaha inceng-inceng, ya, ngintip. Babus sholati, utawi babnya sholat, pisau bil wahid, di dalam pakaian yang satu. Jadi saking miskinnya, yes, pakaiannya ya cuma satu itu dipakai untuk sholat. Ini zaman Rasulullah terjadi seperti ini. Kalau zaman sekarang ya enggak ah, pakaiannya bersetel-setel zaman sekarang. Iku tasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Hisam bin Amar, kola berkata keduanya. Hadasana Sufyan ibnu Uyainah ani Zuhri, dari Zuhri. An Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, an Abi Hurairah. Kola berkata Abi Hurairah. Ata datang sapa rajulun, seorang laki-laki, anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata sapa rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ahaduna utawi salah satu kami, iku yusolli, salat siapa, ahaduna pisau bil wahid, di dalam pakaian yang satu. Itu gimana Nabi, gimana Rasul, boleh apa ndak? Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah atau an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, awakulukum, apakah utawi seluruhnya kalian, iku yajidu menjumpai, dia kulukum saubaini, pada dua pakaian. Loh, apa semuanya kalian itu punya dua pakaian? Kan enggak kan? Ya. Zaman dulu memang miskinnya luar biasa. Jadi enggak semua orang itu punya dua pakaian. Kadang hanya punya satu pakaian. Berarti ya boleh pakai satu pakaian tok, itu boleh. Ya. Cuma nanti ada tata caranya. Bahkan kadang suaminya ke masjid pakai pakaian, istrinya telanjang di rumah, satu pakaian untuk berdua, itu ada zaman Rasulullah. Ya, seperti yang terjadi dengan Sa'labah waktu masih miskin kan, seperti itu. Hadasana Abu Quraibin, dasana Umar bin Ubaidin, anil A'mas, an Abi Sufyan, an Jabir, hadasani, berceritani padaku sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Anahu, sesungguhnya Abu Sa'id iku dakola, masuk dia, ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan utawi Nabi iku yusoli, salat siapa Nabi, fisaubi, di dalam pakaian wahidin yang satu. Jadi ini bukan pakaian yang dijahit seperti sekarang, enggak ya, seperti selimut besar itu loh. Mutawas sihan, menyelisihkan, orang yang menyelisihkan bajunya ya, bihi, terhadap pakaian saubin wahid. Jadi gini, pakaian itu normalnya ada pakaian bagian atas, ada pakaian bagian bawah. Yang bagian atas itu nutupi badan, ya, yang bawah itu menutupi kaki, kan gitu. Nah, kalau yang bagian atas itu namanya rida. Jadi namanya adalah rida. Kalau yang
pakaian bawah itu namanya izar. Ya, itu namanya izar. Kalau orang itu pakai rida dan pakai izar, nah, itu berarti dia mempunyai dua pakaian. Kalau ini enggak ada masalah ini. Ya, standar sholatnya terpenuhi. Kalau pakaiannya cuma satu misalkan ya bentuknya selimut besar itu ya anu mukhalifan baina tarafaihi. Jadi diselisihkan atau diserempangkan antara dua ujung kain itu. Nah, orangnya di samping nutupi bagian bawah juga nutupi bagian atas. Terus diikatkan di pundak. Ya. Jadi pakaian satu, tapi fungsinya sebagai rida ya iya, sebagai izar juga iya. Jadi dia menutup bagian bawah badannya, kemudian bagian atas itu ujung kainnya disilangkan, terus diikat di pundak. Sehingga walaupun pakaiannya cuma satu, itu eh, bisa menggantikan rida dan izar. Ya. Dan sholatnya tetap sah. Jadi dalam sholat itu pundaknya harus tertutup. Ya. Termasuk kalau jenengan pakai pakaian ihram itu kan salah satu pundak kebuka. Tapi kalau waktu sholat ya harus ditutupkan kedua pundak itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, tasana Waki' an Hisam bin Urwah an an Umar bin Abi Salamah. Qala berkata Umar bin Abi Salamah. Ra'a itu melihat aku an Nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi fi saubin wahid di pakaian yang satu. Umar bin Abi Salamah ini anak tirinya Rasulullah. Anaknya Ummu Salamah dari Abi Salamah. Mutawasihan ya sama seperti tadi. Jadi menyelisihkan ujung pakaian ya, terus diikat di pundak. Wadian bihi dengan saubin wahid. Wadian orang yang meletakkan torofaihi pada dua ujung pakaian ala atikoihi atas dua pundaknya Nabi. Atas dua pundaknya Nabi. Atasana Abu Ishaq As-Syafi'i Ibrahimu bin Muhammad bin Abbas. Atasana Muhammad bin Handolah bin Muhammad bin Abbad Al-Mahzumi an Ma'ruf bin Muskan an Abdurrahman bin Kaisan an Abi Qala berkata Abi Ra'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yusoli salat siapa Rasul bil bi'ri di suatu sumur al-ulya ya. Jadi sumur al-ulya di saubin di dalam satu pakaian. Jadi aku melihat Rasulullah itu ya, sholat di sumur. Di sumur itu di sekitar sumur yang namanya sumur ulya. Jadi bukan di dalam sumur, bukan. Jadi di sekitar sumur yang namanya sumur ulya. Jadi kalau waktu itu sumur yang lumayan terkenal. Lumayan terkenal. Kalau sekarang entah di mana itu ada airnya apa enggak. Yes, pokoknya waktu itu sumur ulya itu terkenal di masanya. Memakai pakaian satu saja. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah
Dasana Muhammad bin Bisrin, dasana Amru bin Kasir, dasana bin Kaisan, an Abih, qala berkata Abih. Ro'a itu melihat aku an-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusoli solat siapa Nabi ad-duhra pada duhur, wal asro dan asar, fi saubin di dalam pakaian wakidin yang satu, ya, mutalab biban, ya, mutalab biban, mengumpulkan pakaian di dada, bihi dengan pakaian satu. Jadi kalau mutalabiban itu artinya mujtami'an bihi inda sadri. Jadi diselimutkan tapi ikatannya itu ada di dada. Ya. Kalau yang tadi itu ikatannya ada di dua pundak. Jadi berbeda. Tapi ya sama-sama memakai satu pakaian di dalam sholat, satu pakaian tapi fungsinya sebagai rida iya, sebagai izar juga iya.